warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Satelit TV. Jumpa kembali bersama saya Dwi Hasrintias dalam program acara Wonge Dewek. Nah pemirsa Satelit TV, saat ini kita ditemani oleh salah satu tokoh di Banyumas. Langsung saja kita kenalkan terlebih dahulu. Selamat malam Pak Toto. Selamat malam Mbak Teti. Iya, bagaimana kabarnya malam hari ini? Puji Tuhan kabar baik. Waduh, sedang sibuk apa ini Pak Toto? Ya biasa rutin aja. Masih bolak-balik ke Jakarta, Purwokerto ya? Masih Jakarta terus. Oh di Jakarta terus? Kadang ke Purwokerto. Waduh, luar biasa sekali. Nah Pak Toto ini mungkin pemirsa di rumah penasaran ya. Pak Toto ini sebenarnya asli putra daerah atau bagaimana Pak Toto? Ya, kebetulan ayah saya dulu memimpin gerilya Pelita Rimbu di lereng Gunung Slamet. Setelah itu saya juga sebagai anggota Dewan Pertahanan Daerah bersama Pak Jenderal Sukono. Sekarang ada 5 orang dan ayah saya sebagai dari yang tokoh pemuda. Terus setelah itu di sini akhirnya setelah kelas kedua 49, 50 saya sebagai ada jabatan yang di luar militer yang diambil. Baik. Jadi tinggallah di Purwokerto. Yang lain terus melanjutkan jabatan militer. Nah, disitulah tahun 56 saya lahir. Lahirnya nggak jauh kok, saya di Elizabeth. Oh, dekat sini ya Pak Toto ya. Elizabeth yang masih Bruderan, depan Bruderan. Oh iya, baik. Tahun 56 lahir di situ. TK saya di Santa Maria. Iya. SD saya di Bruderan. Baik. SMP di Negeri 2, Jalan Gereja. Iya. Negeri 2, SMA-nya di SMA Negeri 2. Baik. Jadi dari mulai lahir sampai SMA itu di Purwokerto saja, berarti asli gel Banyumas begitu ya, kalau di Banyumas begitu ya Pak Toto. Lalu kuliahnya di mana Pak Toto? Ya, saya sempat dulu di Unsut juga. Oh begitu ya? Sempat di Unsut, tapi cuma 1 tahun lah kurang lebih, tahun saya ke Jakarta. Saya pernah di Trisakti juga. Baik. Jadi nggak selesai juga, akhirnya saya ngambil long distance learning study di Iowa, Amerika. Iya. Itulah saya selesai Bachelor of Business Administration. Iya. Setelah itu melanjut ke Master Business Administration. Terus saya dapat gelar Doktor Honoris Causa juga dari Yono dulu. Baik. Terakhir saya ngambil S3 lagi di STT IKAT. Di mana itu Pak? Di Jakarta. Oh di Jakarta, baik. Baik, jadi setelah SMA baru melalang buana begitu ya. Baru jadi anak rantau begitu ya Pak Toto ya. Lalu awal meniti karir itu di mana Pak Toto? Sebagai apa gitu? Kebetulan saya hobi organisasi. Baik. Jadi dari SMA itu saya udah biasa berorganisasi, dari SMP Pak. Iya. Dari Pramuka, dulu ada Kocar Sena, mungkin sekarang Kocar Sena udah nggak ada. Iya. Kocar Sena, terus organisasi itu, terus akhirnya saya juga belajar di organisasi politik. Saya awal dari SOKSI. Oh iya, apa itu Pak Toto? Sentral Organisasi Karuan Swadaya Indonesia. SOKSI itu salah satu dari 3 pilar pendiri Partai Golkar, sektor Golkar dulu. Nah, saya di situ mulailah belajar politik. Tahun 86 saya masuk pendidikan kader politik bangsa tingkat nasional. Nah, mulailah kelihatannya karena udah terbiasa organisasi, jadi kalau nggak masuk satu organisasi kayaknya nggak hidup. Iya ya. Jiwa sosialnya meronta-ronta begitu ya Pak Toto ya. Nah, itu jalan. Tapi sempat juga tahun 83 saya di Banyumas jadi salah satu ketua Kadin. Ketua Kadin. Kabupaten Banyumas. Oh iya, baik. Waktu itu ketua umum Kadinnya Pak Adi Pemborong. Oh baik. Saya ketua bidang konstruksi kalau nggak salah. Pada waktu itu yang minta Pak Bucatman. Oh iya. Mantan Bupati. Baik. Saya pingin ada anak muda yang mau, ya udah. Pada tahun berapa itu Pak Toto? 83. 83 ya? Iya. Akhirnya 87 saya mulai saya pindah ke Jakarta tanggal 1 Januari 87. Wow, masih ingat ya sampai tanggalnya ya. 87. Iya. Saya bergabung sama Mandara Group pada waktu itu, ya masih
keluarga-keluarga Cendana dulu, Iya. situ. Terus dari situ saya ke Kertosindo di Hanurata. Terus akhirnya saya ke Bimantara juga. Iya. Nah, jadi ya itulah perjalanan. Terus Organisasi. saya juga usaha. Saya dulu ada ekspor kayu juga ke Amerika sama ke Jepang. Terus apa namanya, ada ekspor yang lainnya. Saya juga di industri baja. Waduh, Juga luar pernah. biasa ini Jadi, ternyata ada ya beberapa itulah. usaha Tapi juga, politik tetap jalan. tapi politik tetap jalan Sosial gitu. tetap jalan. Sosial tetap jalan, paket komplit Paket berarti ya. komplit. Iya, Pak Toto, ini kan tadi kan Pak Toto membicarakan tentang organisasi ya. Iya. Nah mungkin pemirsa di rumah juga penasaran ini, suka duka di organisasi itu apa Pak Toto? Yang selama ini sudah Pak Toto jalani Jadi tentunya. gini, kalau kita mau berorganisasi, satu, kita siap berkorban dulu. Berkorbannya banyak nih, terutama waktu. Baik. Ya kan? Waktu. Di samping waktu pastinya uang. Iya. Karena organisasi tanpa dana nggak akan jalan. Baik. Tapi kan kita punya satu visi, punya satu misi sendiri, dan kita punya satu tujuan. Nah, terus juga sosial. Kebetulan saya juga pendiri dari Toto Dirgantoro Foundation. Toto Dirgantoro. Rasanya sih udah ada beberapa juga yang dari Banyumas, termasuk yang diunsur dapat beasiswa dari Toto Dirgantoro Foundation. Ya. Nah, jadi itu kalau berbagi sosial, mungkin kalau ngelihat di YouTube perjalanan Toto Dirgantoro adalah. Iya. Baik, Nah, di situ memang saya punya satu pemahaman bahwa sukses seseorang bukan diukur dari berapa gedung dia punya, dari berapa mobil dia punya, berapa rumah dia punya, atau deposito dia punya, tapi seberapa dia bermanfaat bagi sesama dan seberapa dia sudah melakukan sesuatu untuk sesama. Itulah sukses. Karena buat saya tidak ada artinya kita memiliki segalanya kalau kita tidak bermanfaat buat sesama. Nah, jadi itu yang saya pegang, sehingga selalu slogan saya berbagi untuk sesama. Baik. Nah, Toto Dirgantoro Foundation itu dimulai pada tahun berapa, Pak Toto? Sekitar tahun 2000-an. Oh, sudah dari tahun 2000 ya? Tahun 2000-an. Berarti sampai dengan saat ini kurang lebih sudah berapa? 4 tahun, 23. Iya, 23 berapa tahun. persen Pak Toto kira-kira yang sudah mendapat manfaat? Ya, dulu waktu itu sekitar tahun 2000-an juga saya pernah berbagi beasiswa di Gumelar, itu hampir 400 anak. Waduh. Terus kita berbagi juga untuk guru bakti atau guru honor. Terus kita juga bantu genset untuk kecamatan. Kita membantu alat komunikasi, walkie-talkie itu hampir seluruh desa di sekecamatan Gumelar pada waktu itu. Karena kan kita ngelihat orang ngurus KTP ini udah jauh. Iya, betul. Sampai di kecamatan listrik mati, ongkos ojeknya aja udah berapa balik, itu udah berapa. Nah, itulah kita bantu untuk itu. Jadi itu untuk lingkup Banyumas Ya, tapi Raya kita saja juga atau? enggak, kita juga di Probolinggo juga. Berarti kita ada mencakup bantu. seluruh Indonesia tentunya ya? Ya, pada waktu ada gempa di Bengkulu, kita juga memberi bantuan juga ke Bengkulu. Waduh, luar biasa. Jogja pada waktu itu juga kita. Merapi ya? Bukan Merapi, yang gempa. Oh, gempa Jogja ya? dulu, Oh iya, baik, yang baik. cukup parah. Kita juga Baik. melakukan itu. Baik, baik Pak Toto, kita lanjutkan obrolan kita setelah jeda iklan pariwara berikut ini. Baik pemirsa Satelit TV, masih bersama saya dan juga Pak Toto Dirgantoro pada malam hari ini tentunya. Pak Toto, tadi kan kita sudah beberapa kali ngobrol tentang organisasi ya Pak Toto ya. Nah Pak Toto ini mengapa sih senang sekali berorganisasi begitu Pak Toto? Saya nggak tahu ya, tapi mungkin memang jiwa saya di situ. Jadi rasanya Baik. kalau
nggak berorganisasi nih kayaknya kurang Kurang afdol ya. kurang ada gitu. Dan apapun juga kita pasti butuh pengakuan. Iya, Nah, pengakuan itu akan ada kalau kita aktif di satu organisasi. baik. Tuh, kebetulan juga sampai hari ini saya masih sebagai Sekjen Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia. Baik, Saya juga masih sebagai Ketua Umum Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia atau baik, di luar negeri lebih dikenal sebagai Indonesia National Shippers Council. baik. Dan saya juga 3 periode sempat menjadi chairman dari Asia Shipper Council dengan beberapa anggota negara-negara Asia. Baik. Jadi itu yang memang membuat kita masih terus bergairah untuk melakukan sesuatu. Baik. Nah, selama ini kan Pak Toto kan banyak berorganisasi di kancah nasional tentunya dan juga ada tadi sebagian internasional ya. Nah, itu apa sih Pak Toto yang akan dibawa Pak Toto dari organisasi nasional itu ke Banyumas sekiranya Pak Toto? Ya, kalau yang memang seperti Indonesia National Shipper Council Iya. di dalam secara nasional kita memang concern untuk menekan biaya logistik, menekan kos logistik yang ada. Karena kita paham bahwa saat ini kos logistik Indonesia itu masih di urutan bawah. Baik. Dan masih kalah dengan Vietnam, Thailand, apalagi Malaysia, Singapura. Iya. Nah itulah itu menjadi perjuangan kita. Nah sedangkan kalau apa yang bisa dibawa ke daerah adalah dengan perusahaan ekspor ini di Banyumas sebenarnya ada gabungan pengurus daerah, gabungan perusahaan ekspor Kabupaten Banyumas ada. Nah karena Banyumas juga punya banyak potensi sebetulnya yang bisa dilakukan. Iya. Seperti contoh gula merah, itu gula juga palem ya? Gula palm sugar Iya. atau gula kelapa, coconut sugar, itu juga permintaan ekspor ke Jepang segala juga cukup, bagus, dan juga Malaysia, terus juga atau istilahnya yang jadi gula semut, nah itu juga ada, hanya ini memang perlu sentuhan dan binaan karena ada beberapa hal kejadian yang tercampur dengan gula pasir. Baik. Nah ini yang membuat produk-produk kita tericekkan gitu. Iya. Nah inilah itu mengurangi kualitas begitu ya Pak Toto ya? Ya bukan hanya kualitas tapi memang tidak memenuhi spek kan karena kita bicarakan palm sugar atau coconut sugar. Tentunya tapi murni bukan ya. Gula tebu. Iya kan, gitu. baik. Nah ini, tapi disinilah juga perlu peran pemerintah daerah untuk bagaimana untuk potensi ekspor di daerah itu bisa dikembangkan. Baik. Di samping itu masih ada beberapa potensi lainnya, termasuk sebetulnya Banyumas juga punya potensi kopra kalau memang betul-betul mengenai coconut ini diperhatikan betul. Iya. Lalu kalau saya lihat dari beberapa UKM kita di Banyumas, saya udah lihat di Kampung Nopia di Banyumas, itu juga ada satu yang sudah bisa ekspor ke Hong Kong. Oh begitu ya? Ya, Nopia itu. Iya. Nah memang harus mengikuti spek yang ada, tapi sayangnya dia tidak direct ekspor, tapi melalui orang di Semarang. Baik, sehingga nggak ada nilai plus yang diterima oleh si pengusaha itu. Seharusnya langsung direct ya dari pengusaha. Tapi kalau untuk daerah dia kan harus ngurus semua perizinan yang ada. Nah ini kadang-kadang perizinan ini yang bikin UKM kita melempem ya, melempem terlebih dahulu. Karena udah pusing dengan ngurus-ngurus izin. Kadang-kadang juga banyak perizinan yang malah jadi menghambat. Nah, saya juga udah ketemu Pak Sulhas, Menteri Perdagangan. Saya sampaikan untuk Pak, ekspor itu kita kan mau terima duit. Iya, betul. Nah, ekspor kita mau terima duit. Nah, jadi untuk UKM segala, tolong jangan dipersulit. Wong kita mau terima duit kok. Iya. Nggak perlu harus ada ini. Kecuali negara tujuan minta. Iya. Harus ada syarat ini, baru kita, si pengusaha harus memenuhi. Kalau enggak ya udah dilepas aja kan gitu. Nah, ini salah satu juga perjuangan kita. Iya. Gitu. Nah, jadi itu di samping itu kalau di Jawa Timur kita juga punya binaan UKM juga di Jawa Timur
Nah, sebenarnya memang kita pingin di Jawa Tengah juga ada. Iya, Memang iya. di Jawa Tengah ada binaan UKM. Kebetulan Dewan Pimpinan Daerah Jawa Tengah juga sudah melakukan beberapa binaan UKM sampai ya permen jahe itu juga udah ekspor ke Amerika. Baik. Jadi sebenarnya banyak potensi yang bisa dilakukan. Nah, kalau di Banyumas sendiri Pak Toto, potensi ekspor itu sudah sebesar apa Pak Toto? Apakah masih khususnya di Jawa Tengah ya? Apakah masih rankingnya di ranking Ya. bawah atau bagaimana Pak Toto? Enggak, kalau Jawa Tengah cukup bagus. Cukup bagus ya? Karena banyak industri juga, Iya. baik itu garment dan lain sebagainya. Seperti daerah Banyumas Cilacap ini kan, Banyumas Purbalingga aja kan Rambut ya? rambut sama palsu, baik. Bulu mata, ya, palsu baik. kan ekspor semua. Iya. Jadi potensi itu ada. Nah inilah tinggal bagaimana itu terus ditingkatkan. Tapi yang kita harapkan adalah pemerintah daerah juga tidak lepas tangan. Baik. Yang kita sayangkan adalah satu, Banyumas dari dulu tidak memiliki kawasan industrial estate. Iya, iya. Nah, saya pada waktu itu sudah sampaikan ke Bupati, Baik. tolong bangun kawasan industrial estate. Sehingga investor akan masuk untuk membangun industrinya. Dan mereka ini karena apa? Yang dicari mereka juga di samping kondusivitas adalah juga UMR. UMR kita kan jauh dibanding Jakarta. Iya, baik. Tapi kawasan industri kita nggak ada. Nah, mestinya disiapin kawasan industri yang seperti kalau di Cikarang segala. Jadi investor datang itu hanya tinggal butuh tanah berapa ribu meter atau berapa hektar. Baik. Dia tinggal bangun, tapi fasilitas jalan, limbah, listrik, air itu udah disiapin di situ. Nah, sampai dengan saat ini permasalahannya ada di mana Pak Toto? Saya nggak tahu, Pemda nggak nginjek ke arah itu. Baik, baik. Nah, baik. itulah yang kita anggap bahwa kurang adanya respon dari pemerintah daerah untuk Baik. industri kita. Tapi sampai dengan sejauh ini sebetulnya Banyumas, Purbalingga dan sekitarnya itu sudah termasuk bagus ya ekspornya, Ya. begitu Pak Toto? Sekarang kan udah ada beberapa ekspor, seperti Purbalingga waktu itu knalpot pun kan juga ekspor. Iya, iya, betul. Ya, knalpot segala. Nah, ini tinggal bagaimana sentuhan yang lebih lagi dari dinas masing-masing supaya bisa lebih berkembang. Intinya kepala dinas sekarang juga harus memiliki sense of crisis, ya kan gitu, Iya, betul. dan sense of business. Baik. Dan itu sepertinya akan diperjuangkan oleh Pak Toto Dirgantoro sampai kapanpun begitu ya Pak Toto ya. Semoga lekas tercapai cita-cita Pak Toto Insyaallah, tadi ya. Dewi. Oh, iya. Baik Pak Toto, kita lanjutkan obrolan kita Iya. setelah jeda iklan pariwara berikut ini. Baik pemirsa Satelit TV, masih bersama saya dan juga Pak Toto Dirgantoro pada malam hari ini. Pak Toto, nah kita kan tadi berbicara mengenai ekspor impor. Iya. Nah, menurut Pak Toto sendiri, Pak Toto kan lama di Jakarta juga ya Pak Toto ya. Melihat Banyumas dari kacamata Jakarta itu seperti apa Pak Toto? Ya, sebenarnya kalau kita ngelihat Banyumas, sebetulnya potensinya cukup besar. Baik. Dari sisi perekonomian juga cukup bagus. Baik. Kita bisa melihat ini, kalau peredaran uang di Banyumas tidak bagus, Baik. nggak mungkin ada Bank Indonesia di Banyumas. Iya. Artinya Bank Indonesia di Banyumas, berarti ada perputaran yang luar biasa. Baik. Nah, tinggal masalahnya adalah bagaimana semua bisa tercreate untuk kemajuan. Iya. Nah, kalau kita melihat peta dulu, waktu zaman Belanda mungkin, kan di daerah atas ini kan penghasil tembakau juga, penghasil ini semua. Tapi kan teh dan lain sebagainya, tapi kan sekarang nggak ada semua. Iya, iya, betul, betul. Nah, itu sebenarnya kalau itu kembali lagi difungsikan kan luar biasa. Kalau kita lihat Keranggan dan lain sebagainya, dulu daerah Cengkeh yang luar biasa sekali. Iya. Nah, jadi potensinya sebenarnya luar biasa. Tapi kan sekarang semua drop. Nah, ini memang diperlukan satu kejelian dari para pemimpin daerah. Iya. Baik dewannya maupun pemerintahnya
untuk melihat itu bagaimana sehingga Banyumas ini akan bisa berkembang supaya PAD itu juga bisa naik, Baik. supaya akhirnya bisa mandiri kan gitu. Baik. Nah ini kan potensi-potensi ini sebenarnya harus bisa dikembangkan. Kalau apalagi kita tahu kita diberi daerah wisata juga yang luar biasa, Iya. yang mestinya juga bisa dikembangkan. Dan dulu saya berpikir kalau di atas itu dibangun satu wisata yang luar biasa seperti Ancol mungkin, Iya. berarti dari Jawa Tengah nggak ke Dufan, dari Jogja nggak ke Dufan tapi Ke Banyumas ke ya. Banyumas. Iya. Nah itu berarti kan juga di samping meningkatkan PAD daerah, meningkatkan lapangan pekerjaan, terus di samping itu juga kalau luar biasa pastinya bisa menarik wisatawan. Baik, baik. Nah ini yang sebetulnya perlu gagasan, pemikiran dari Iya. para penguasa daerah. Nah, selama ini ide apa yang sudah Pak Toto berikan untuk Banyumas, Pak Toto? Ya, saya banyak pada saat bupati-bupati sebelumnya pada saat pencalonan saya sudah sampaikan apa-apa yang perlu dilakukan. Baik. Tapi setelah duduk kan itu hilang. Baik. Yang bupati terakhir juga saya sudah sampaikan untuk bangun industrial estate. Dengan ada industrial estate itu ditetapkan dan dibangun industrial estate dengan satu kawasan yang lengkap. Di situ ada pengolahan limbahnya, di situ ada listriknya, di situ ada air, sehingga orang hanya tinggal investor tinggal masuk, nggak perlu ngurus AMDAL lagi, nggak perlu macam-macam lah, karena yang bikin mahal kan semua perizinan. Iya. Nah, tapi kan juga sampai hari ini tidak terbangun, sehingga nggak ada investor masuk, nggak ada industri, otomatis nggak ada penyerapan lapangan kerja, dan otomatis ekonomi kerakyatan nggak jalan. Baik. Nah, ini yang kita sayangkan. Nah, jadi kalau kita ngelihat potensinya sebenarnya luar biasa. Karsidenan Banyumas ini potensinya luar biasa, hanya tinggal bagaimana kita mengejar bola kan gitu. Baik. Sebetulnya yang dibutuhkan para investor selain tadi yang disebutkan Pak Toto itu apa lagi Pak Toto? Supaya Banyumas lebih ke depannya lebih. Yang jelas satu, kemudahan. Kemudahan. Dalam segala hal, termasuk perizinan. Baik. Nah, jadi Pak Presiden sudah mengatakan perizinan harus begini, semua kelihatannya mudah. Tapi kenyataan di daerah kan perizinan tidak semudah itu. Iya. Nah, ini. Jadi investor kan susah karena dia sudah harus investasi. Pada waktu investasi untuk ngurus masalah tanah aja dia udah harus buang waktu, buang biaya, nanti belum pada waktu pembangunan. Jadi di hitungan mereka udah males, tertinggal. Nah itu yang kita sayangkan. Baik. Nah, sampai dengan detik ini di Banyumas sendiri yang paling memungkinkan untuk diekspor apa Pak Toto? Itu tadi produk-produk yang ada. Kalau manufaktur udah jelas kan. Iya. Di sini bulu mata, rambut dan lain sebagainya manufaktur. Terus dari sektor laut Cilacap juga banyak yang bisa dilakukan, perikanan. Lalu dari sektor pertanian sendiri perkebunan adalah gula merah tadi, gula semut. Itu semua. Nah, ini semua potensi yang sebenarnya bisa dikembangkan. Baik. Nah, yang kita harapkan kalau ada industrial estate, berarti industri-industri lain juga akan masuk. Iya. Gitu. Nah, Pak Toto ini kan juga seorang pengusaha ya Pak Toto ya? Insya Allah. Nah, saat ini bergerak di bidang apa saja Pak Toto? Ya, saya awal saya di kargo. Iya. Terus di baja. Baik. Juga trader. Baik. Trading saya ada beberapa yang saya lakukan, tapi yang saya cukup geluti cukup lama adalah di baja. Baik. Usahanya di Banyumas atau Enggak, di Jakarta. Di Jakarta ya. Dan sebagian di Jawa Timur. Baik. Nah, selama ini sebagai seorang pengusaha Pak Toto, suka duanya apa Pak Toto? Sukanya pasti banyak uang ya Pak Toto ya? Enggak juga. Enggak juga. Lalu apa Pak Toto? Sekarang kan dengan ekonomi yang berat, kita masih terbebani dengan beberapa
aturan yang kadang-kadang membebani kita juga, terus juga terkait dengan perburuan juga. Iya. Nah, jadi banyak sekali yang ini juga perpajakan. Iya. Jadi banyak sekali kendala juga yang harus kita hadapi, kita selesaikan. Jadi kalau dikatakan yang paling enak, paling nyaman ya punya duit, deposito, duduk diam kan gitu. Iya, baik. Nah, tapi kan nggak mungkin. Iya, harus Kita berputar terus ya. Kita harus, nah itulah. Itu suka dukanya ya di situ. Baik. Hanya kita bersyukur kita bisa memberikan lapangan kerja, berarti kita bisa menghidupi orang. Baik, bermanfaat Ya, bermanfaat ya itu. Baik. Dan selama ini sebetulnya sudah berapa tahun Pak Toto berbisnis? Ya, saya dari di Banyumas sebelum pindah ke Jakarta, Iya. saya sebagai kontraktor. Baik. Nah, saya kontraktor sehingga tahun 83 sebagai salah satu ketua Kadin Kabupaten Banyumas. Baik. 82 sebagai 81, 80, 81 lah. Salah satu ketua HIPMI Kabupaten Oh, Banyumas. sempat di HIPMI juga ya? Iya. Nah, terus apa namanya? Dari situ terus tahun 93 saya produksi woodworking kayu, Iya. kita ekspor ke Amerika Baik. sama Jepang. Nah, lah pada saat itu pertama kali kayu alba mulai terangkat. Iya. Saya ngambil kayu alba itu dari Bobot Sari, Baik. di KD di sana, dikeringkan di sana. Di Jakarta kita produksi jadi drawing set, Iya. kita ekspor ke Jepang. Ya, Baik. itulah yang awal berjalan kan gitu. Iya, baik. Pak Toto, kita lanjutkan obrolan kita setelah jeda iklan pariwara berikut ya Pak Toto ya. Baik pemirsa Satelit TV masih bersama saya dan juga Pak Toto Dirgantoro. Pak Toto, tadi kan kita sudah ngobrolin tentang ekspor impor lalu organisasi. Nah, sekarang jabatan publik. Pak Toto itu sebagai apa sebetulnya? Tadi kan sudah disinggung sedikit ya Pak Toto ya? Karena tadi udah disinggung, sampai saat ini kalau secara ini saya masih sebagai Sekjen Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia. Oh iya? Ini, nah jadi Sekjen Perusahaan Gabungan Ekspor Indonesia ini baru sebentar sih, 24 tahun. Waduh, 24 tahun. Sudah lama sekali. Jadi itu memang GPI itu didirikan oleh Kementerian Perdagangan. Baik. Dalam rangka pengumpulan devisa negara. Iya. Nah, tapi tahun 99 saya diminta jadi sekjen. Baik. Dan sampai hari ini setiap 5 tahun tetap diaklamasi suruh jadi sekjen. Baik. Jadi terpilih lagi melalui aklamasi begitu Iya. ya Pak Toto ya? Padahal harusnya yang diaklamasi ketua kan. Sekjennya ikut. Diaklamasi. Baik. Tapi sampai hari ini begitu juga di Indonesia National Shippers Council atau Depalindo, Iya. Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia, itu juga saya sebagai ketua umum. Baik. Saya diminta oleh Pak Dirjen dulu sebagai ketua bidang kepelabuhanan kepabeanan. Baik. 1 periode, setelah itu saya jadi ketua umum juga sampai hari ini. Depalindo ya Pak Iya. Toto ya? Iya. Depalindo bahasa Indonesia, di luar lebih dikenal dengan Indonesia National Shipper Council. Baik. Kita sebagai founder juga dari Federation ASEAN Shipper Council. Baik. Berarti Dewan Pemakai Jasa, Jasa Angkutan Angkutan Indonesia Indonesia, begitu ya Pak Toto ya? Betul. Nah itu fokusnya apa Pak Toto? Itu kan shippers berarti kan eksportir Iya, juga. iya. Ya, jadi kita ngurusin kalau di pelabuhan ada ketidakefisien, biaya tinggi, Iya. di custom, di mana itulah kita yang Memperjuangkan begitu ya? memperjuangkan Baik, untuk baik. itu. Nah, kebetulan saya seperti tahun 2015 lah, saya aklamasi juga untuk jadi ketua Asia. Iya. Itu pada waktu itu ada Hong Kong, ada China, ada Thailand, ada Bangladesh, ada Sri Lanka, semua mengaklamasi saya. Sehingga sampai 3 periode saya. Saya Waduh. minta berhenti, masih diminta lagi dan lagi. Baik, baik. Itu, nah, jadi itulah yang saat ini kita pegang.
Kalau sekarang juga diserahin juga oleh Kementerian Perdagangan, dipercaya untuk sebagai kepala pengelola Ekspor Center Surabaya Baik, di bawah Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional baik. Kementerian Perdagangan. Ya. Nah, di dekat-dekat ini sibuknya apa Pak Toto? Ya, Melalui organisasi tersebut. yang sekarang kita lakukan juga melakukan pembinaan UKM. Baik. Jadi pembinaan UKM kebetulan GPI pada waktu tahun 2014 selama 5 tahun sustainable dapat bantuan dari Uni Eropa. Iya. Nah untuk coklat. Oh iya, baik, baik, baik. Nah sehingga itu kita jatuhkan di Jawa Timur. Baik. Nah, sehingga kita ada 5 templot yang dibangun di Jawa Timur, di Kabupaten Bondowoso, Malang, Blitar, Trenggalek, Pacitan. Nah, Di Banyumas sendiri? Nah, di Banyumas kan nggak ada. Nah, itu ternyata berkembang bagus. Baik. Sehingga banyak orang ngomong kenapa bangunnya di Jawa Timur, Iya, iya. kenapa Banyumas. Nah, sehingga itulah kita kemarin punya ide untuk membangun kampung coklat di Kabupaten Banyumas. Baik. Sebetulnya lokasi tanah yang kita lihat untuk kampung coklatnya sendiri itu ada di Jalan Suparto Rustam ya, Oh Jalan iya, Cokaraja iya, iya. ini. Itu tanah desa, kita udah buat surat ke Pemda, Bupati semua, kita dukung. Nah, sehingga berurusanlah dengan desa. Iya, Karena iya. itu tanah desa. ya. Desa. Nah, sedangkan untuk kampung coklat, untuk coklatnya mungkin kita akan bekerja sama dengan Kapoktan, Gabungan Kelompok Tani. Iya. Kita akan berikan bantuan bibit dan lain Baik. sebagainya untuk itu. Sehingga kita harapkan dengan coklat itu akan berpotensi untuk Banyumas bisa kembali berkembang. Coklat kita termasuk Baik. dulu kan di Macenang dan lain sebagainya juga banyak coklat. Nah, yang pastinya potensi pasar ekspornya kan cukup Tinggi ya? tinggi. Baik, baik. Nah, tapi kenyataan untuk tanah ini nggak ada titik temu gitu, untuk besaran sewanya. Dan kita udah pakai appraisal, Baik. tapi Tidak disetujui begitu tapi ya? desa punya pertimbangan hitungan sendiri yang Oh iya. nggak ketemu Baik, gitu loh. baik. Sehingga ya sampai ini akhirnya tidak berjalan. Belum terlaksana begitu ya, Ya, Pak Toto ya? karena hitungan yang nggak ketemu. Iya. Padahal itu juga satu wahana yang akan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, Iya. kepada pelajar tentang coklat dan lain sebagainya, termasuk juga jadi tempat rekreasi. Iya, betul, betul. Terus kita bisa kembangkan juga UKM di situ dan Baik. lain sebagainya. Nah, konsepnya ini seperti apa sih Pak Toto? Ya, kalau konsepnya yang pertama perkebunan udah pasti seperti Iya. biasa perkebunan coklat, tapi kita memiliki bibit varian baru yang nggak tinggi, cuma 2 meteran lah, tapi udah berbuah. Sudah berbuah? Dan tidak perlu Menunggu nunggu sampai cukup 4 lama tahun, ya? Iya. tapi maksimal 2 tahun dia udah berbuah dan Baik. hasilnya itu per tahunnya atau per bulannya jauh lebih besar daripada bibit yang lama, yang dulu. Baik. Nah, terus disitulah berarti akan ada pemberian bibit, Tempat rekreasi juga begitu ya Pak Toto? ya di samping tempatnya, tapi ini juga ke Kapoktan akan berikan bimbingan bagaimana cara menanam, bagaimana cara merawat, bagaimana cara memupuk, Baik. nanti cara memanen, supaya akhirnya masyarakat itu menyadari bahwa coklat ini punya potensi. Baik. Dan yang kita harapkan tadinya kalau itu udah berjalan di setiap rumah di kampung punya pohon coklat. Karena kan ada yang nampung nanti Iya, hasilnya iya. dari semua kan. Sehingga itu yang kita harapkan. Nah, sedangkan kampung coklatnya ini untuk satu wahana. Di Iya. mana di situ ada pabrik coklatnya, ada buat edukasi, ada galeri coklatnya dan lain sebagainya. Itulah. Nah, juga UKM semua, tapi inilah yang butuh tanah yang tidak ada titik temu. Baik. Sehingga, Namun dari pemerintah daerah juga tidak bisa intervensi begitu ya Pak Toto? ya karena itu kan Tanah desa. bergantung tanah desa Iya, kan. iya. Ya. Jadi itu yang ada, ya udah kita forget it dulu lah. Iya, pending dulu. Sementara, gitu. Dan di dekat-dekat ini ada planning apa lagi Pak Toto?
Kiranya ide-idenya Pak Toto ini selalu segar begitu. Enggak, kalau untuk ide ini saya pikir saya belum ada ide lagi, Baik, kecuali melakukan pembinaan UKM aja. baik. Yang selama itu kita lakukan, hanya kita lebih banyak di daerah Jawa Timur. Oh baik ya. Iya, Jawa Timur kita melakukan Dan pembinaan mungkin UKM. akan dibawa juga ke Banyumas nantinya ya. Ya, saya belum lihat dari dinas sendiri bagaimana. Padahal UKM-UKM kita juga kalau dilakukan pembinaan yang tadinya lokal kan bisa diekspor. Baik, Karena beberapa yang udah kita lakukan pembinaan banyak sekali yang bisa ekspor ke Timur Tengah, ada yang ke negara-negara besar. Nah, baik. itu. Jadi ini yang sebetulnya jadi tantangan karena kita sendiri di GPI juga ada sekolah ekspor Baik. yang mahasiswanya juga dari perguruan tinggi juga. Itu Jadi sekolahnya bagaimana Pak Toto itu? jadi dari Pendidikan setiap per satu bulan dari atau? tiap universitas Baik, itu yang udah semester 7 8 yang minat mengajukan permohonan ke Dikti. baik. Nah, nanti diseleksi oleh Dikti. Oh iya. Kayak tahun ini kalau nggak salah Unsud sendiri itu ada 30 mahasiswanya yang ikut masuk. Cukup banyak ya Pak Iya, Toto ya. kebetulan saya juga berarti itu ngajar di situ. kampus Merdeka begitu Ya, ya, Pak kampus Toto ya. Merdeka, Kampus betul. Merdeka, baik. Nah, itu kan kita satu semester Iya. dengan 20 SKS. Nah, ternyata udah banyak yang berhasil juga ngirim sampel ke saya dengan produk dari UKM yang dia modifikasi dan lain sebagainya. Dan akhirnya repackaging dan lain sebagainya kita arahkan. Udah mulai kirim sampel dan udah mulai ada beberapa yang bisa ekspor mahasiswa ini ke Malaysia dan beberapa negara. Aduh, jadi ada dari sisi pendidikannya juga ya Pak Iya, Toto ya. karena sehingga sarjana yang lulus paling tidak punya sertifikat dan punya kemampuan untuk menjadi entrepreneur. Baik, waduh luar biasa sekali. Nah Pak Toto, kita lanjutkan obrolan kita Ya. setelah jeda iklan pariwara berikut Oke. ini ya. Pocket.com. Baik pemirsa Satelit TV masih bersama saya dan juga Pak Toto Dirgantoro pada malam hari ini. Nah Pak Toto, tadi kan kita sudah banyak mengobrol tentang ekspor ya Pak Toto. Nah mungkin di Banyumas khususnya ini banyak teman-teman yang pingin ekspor juga Pak Toto. Cuma mereka mungkin belum tahu tahapannya seperti apa. Mungkin Pak Toto yang sudah berpengalaman di bidangnya bisa menjelaskan kepada pemirsa. Ya, Silakan. sebetulnya yang kita harapkan adalah juga peran dinas. Baik, Dinas Perdagangan, mestinya Dinas Perdagangan Kabupaten, taruhlah Karsidenan deh, ada baik. Banyumas, Cilacap, ex-Karsidenan, Purbalingga semua dari Dinas Perdagangan, mestinya harus mengkurasi dulu apa potensi di daerah dia yang bisa dikembangkan. baik. Nah, hingga baru masalahnya apa? Setelah tahu dikurasi, oh yang bisa dikembangkan produknya ini, oh dari daerah Banyumas ini, Cilacap ini dari UKM. Nah, padahal pemerintah ini luar biasa menekankan untuk UKM ini bisa berkembang dan ya. ekspor. Sehingga semua kementerian diberi beban untuk membantu UKM. Iya, Semua diberi anggaran untuk UKM. Perbankan pun diberikan mandat untuk UKM. baik. Tapi kan ini kelihatannya tidak teradop. Iya, Nah, jadi disinilah kepala dinas dikurasi dulu potensinya apa semua. Nah, baru kita lihat permasalahannya. Apakah dari produknya baik, ataukah dari packagingnya? baik. Kalau mungkin produknya udah bagus, packaging udah bagus. Nah, sekarang permasalahan perizinan apa nih yang jadi kendala? Baik, Nah, itulah yang harus diselesaikan juga. Nah, baru ke market. Nah, marketnya sekarang udah terbuka. Kementerian Perdagangan ada ANDAK, atas perdagangan, ada IPTC. baik. Nah, biasanya kita selalu melakukan komunikasi dengan IPTC. Kita melakukan lewat Zoom, kita juga undang UKM yang ada, bahwa di negara mereka, misal IPTC itu dari Meksiko. Baik. Meksiko itu ada kebutuhan ini yang bisa mungkin dari produk kita. Nah, di sana pun kedutaan juga ikut membantu dengan membuat
pameran atau apa yang memberikan fasilitas untuk produk-produk kita bisa dipamerkan juga. Baik. Nah, ini sebetulnya itulah yang akan bisa berkembang kan. Baik. Nah, tapi sampai hari ini saya kan belum dengar di Kabupaten Banyumas apa nih yang sudah nih. Nah, kenapa saya ngambil ke Jawa Timur? Jawa Timur hampir semua dari provinsi Baik. maupun kabupaten-kabupaten itu semua antusias, sehingga memang Saling mendukung begitu saling ya Pak mendukung. Toto ya? Dan mereka ini kayak kemarin saya diundang juga business matching di Surabaya antara Yaman dengan UKM Surabaya. Walaupun peserta UKM kita batasi cuma 20 UKM atau berapa Iya. mereka presentasi, tapi kemarin udah bisa terjadi transaksi. Baik. Apa yang dibutuhkan di Yaman, apa ini. Nah, kekurangannya apa kan kita akan fasilitasi. Apa Baik, yang harus kita baik. dorong, kita fasilitasi. Nah, ini sebetulnya yang harusnya bisa dilakukan oleh kepala dinas. Baik. Nih, atau mungkin juga kembali tergantung kepada gubernur dan bupati-bupatinya kan gitu. Jadi kemarin kita juga ngelepas ekspor perdana dari kabupaten, salah satu kabupaten di Jawa Timur. Ada beberapa kabupaten juga yang melepas ekspor perdana dari UKM-UKM. Iya. Dan tahun 2023 itu terjadi transaksi itu cukup luar biasa, 71 juta US. Waduh. Ya, nah, Cukup jadi besar iya kan. ya, iya. Nah, kita melihat bahwa loh Pemda dapat apa nih? Enggak, dengan daerahnya maju, UKM berjalan, berarti ada penyerapan lapangan kerja. Baik, iya. Berarti multi efek kan banyak. Gitu. Iya, iya, Nah, ini betul. yang kita harus pikirkan. Nah, itu yang kita harapkan. Padahal kita dari gabungan perusahaan ekspor sendiri juga siap kalau memang pemerintah daerah akan mengundang untuk Audiensi diskusi, begitu ya. audiens, atau Baik. apa yang akan kita bahas dan lain sebagainya. Tapi harus dikurasi dulu apa saja yang dimiliki di daerah itu, gitu. Baik. Dan apa yang akan bisa dikembangkan daerah itu. Nah, permasalahannya apa kan itu. Nanti kita cari solusinya. Baik. Nah, selama ini telah dilakukan audiensi ya oleh Pak Toto sendiri sebagai Kalau kita lebih banyak di Jawa Timur. lebih banyak di Saya Jawa Timur tapi ya Pak ya. Toto ya. Di Jawa Tengah belum saya. Karena memang kendala Ya, dari beda ya. regulasi juga ya. Masing-masing daerah mungkin ininya beda. Semangatnya juga beda ya Pak Iya, Toto ya. Jawa Timur, Jawa Tengah. Makanya saya kemarin di Kaltim. Iya. Kaltim juga luar biasa. Tapi kan ekspor terbesar Indonesia kan Kaltim. Tapi Kaltim kan lebih banyak dari SDA, sumber daya alam. Baik, Batu baik. bara dan lain sebagainya. Tapi nomor 2 Jawa Barat. Jawa Barat ekspornya banyak. Sampai, waduh, handicraft, terus kerajinan, Kerajinan yang kecil-kecil begitu Iya. juga masuk potensi. ekspor potensi ya. Nah, terus juga furniture, Baik. semua. Nah, itu teman saya di Bandung, Iya. dia produksinya lucu. Bikin radio-radio yang tua dari kayu semua. Radio kayu ya. Iya, yang zaman dulu Iya. modelnya, tapi dalamnya National Gobel Iya. semua. Terus dia bikin kotak-kotak perhiasan, dia bikin kotak untuk parfum. Tapi itu semua dipakai oleh Timur Tengah dan raja-raja yang pakai itu. Oh, begitu. Jadi ekspor dia tiap bulan luar biasa. Dan nilainya luar biasa setiap kali ekspor. Nah, itu udah jutaan US sendiri. Baik. Nah, belum produk yang lain. Jadi Jawa Barat itu nomor 2, baru Jawa Timur nomor 3. Baik. Ekspornya. Kalimantan dulu, Kalimantan Timur nomor Kalimantan 1, Timur, nomor Jawa 2 Jawa Barat, Barat, nomor lalu 3 Jawa Timur. Jawa begitu. Timur. Nah, karena UKM-nya banyak. Nah, ini kan kembali lagi peran juga dari dinas. Baik. Gitu loh. Nah, tadi kan di Kalimantan lalu di Jawa Timur itu kan semangat mereka kan sudah membara Iya. mengenai ekspor begitu ya. Nah, Betul. mungkin Pak Toto ada tips dan trik untuk membangkitkan semangat pemirsa di rumah yang mungkin akan memulai usaha ekspornya begitu Pak Toto? Oke. Ya, kalau memang ada yang misal tadinya punya industri UKM, taruhlah bikin ceriping atau keripik keripik nangka Baik. atau keripik pisang atau apa. Nah, itu tinggal
ditingkatkan lagi kualitas dan produksinya, terutama terus di packagingnya juga, karena packaging pengaruh nih. Berpengaruh ya Pak Iya. Toto ya? Nah, terus untuk marketnya kita lihat yang itu paling tidak ASEAN nih, Malaysia dan lain serumpun, atau Timur Tengah malah. Baik. Nah, itu tinggal nanti kita menggunakan IPTC yang ada untuk kemungkinan barang produk-produk itu dipasarkan di sana. Baik. Tapi itu membutuh perjuangan, ulet, tapi begitu terjadi ini akan berjalan. Permintaannya juga akan meningkat terus ya Hanya Pak Toto ya? kuncinya satu, harus punya komitmen yang kuat, terus juga kontinuitasnya juga harus, jangan Iya. bisa produksi sekarang besok nggak Besok produksi nggak kan. produksi, Nah, macet ini ya? kontinuitas juga, quality controlnya juga Iya. kembali lagi di situ. Karena banyak produk yang tidak bisa diekspor Iya. karena kuantitinya begitu ya Pak Betul, Toto ya? quality controlnya. Nah ini yang perlu diperhatikan gitu. Sebetulnya barang sederhana pun bisa diekspor ya Pak Toto ya? Oh Contohnya iya, daun pisang saya pernah melihat. daun pisang juga ada yang Iya, diekspor, baik. makanya itu. Nah ini tinggal bagaimana mendapatkan market kan. Baik, Nah untuk bisa mendapatkan market, kita harus memanfaatkan IPTC yang ada iya, di tiap negara-negara yang memang perdagangan ada IPTC atau atas perdagangan kita. baik. Tuh, apa yang ada di sana yang dibutuhkan. Waduh, jadi cukup menarik ya pemirsa ya. Jadi saya juga tertarik ini untuk berusaha di bidang ekspor begitu Pak Toto. Pak Toto tidak terasa kita sudah 1 jam ini mengobrol-ngobrol cantik ya Pak Toto. Mungkin pemirsa di rumah tetap saksikan Wonge Dewek di Satelit TV. Baik, saya dan juga Pak Toto undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat malam, Sobat Dunia.